Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Mandira Mudatia dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Unpad. Saat ini saya sedang melakukan pembelajaran sekaligus pemenuhan mata kuliah vokasi kesehatan. Mohon izin Bapak, boleh saya mengetahui nama lengkap Bapak selaku Kepala Puskesmas Gunung Tanjung? Nama saya Pustian. Terima kasih sebelumnya Pak Pustiana. Saya mau berterima kasih sudah diperbolehkan untuk melakukan wawancara ini. Ya. Apakah Bapak berkenan jika saya memulai wawancaranya? Boleh. Sebelumnya Pak, boleh diceritakan sedikit mengenai gambaran ataupun profil dari Puskesmas Gunung Tanjung ini? Puskesmas Gunung Tanjung merupakan puskesmas kategori puskesmas perdesaan dan berada di Puskesmas di Kecamatan Gunung Tanjung yang membawahi 7 desa dan jumlah penduduknya 32.000. UPTD Puskesmas Gunung Tanjung mempunyai karyawan 55 orang, terdiri dari PNS, P3K, dan ada karyawan BLUD. Boleh diceritakan Pak, penyakit apa saja yang saat ini mungkin menjadi prioritas utama di Puskesmas Gunung Tanjung? Untuk di wilayah Kecamatan Gunung Tanjung, kalau untuk penyakit-penyakit yang sifatnya musiman, itu kebanyakan infeksi pernapasan atas, seperti ya dimulai dari pilek, dari alergi, mungkin alergi cuaca atau alergi suhu. Karena ini kan daerahnya pegunungan, ketinggiannya di atas 300 mdpl kalau di wilayah puskesmas. Belum lagi ke wilayah-wilayah yang desa yang terjauh itu kan adanya di ketinggian sekitar 700-an. Jadi kalau terkait penyakit, kebanyakan sih penyakit-penyakit yang hubungannya dengan pernapasan, karena dari suhu juga kan lebih sejuk dan lebih kedingin gitu kalau di wilayah Gunung Tanjung. Dan untuk penyakit-penyakit lain, karena selain dari penyakit musiman juga ada penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan pelaksanaan atau pencapaian imunisasi. Apakah di Puskesmas ini sudah ada kebijakan ataupun program terkait penyelesaian dari permasalahan mungkin yang imunisasi tadi Pak? Kalau untuk terkait kebijakan, karena itu kalau UPTD Puskesmas itu kan mengikuti kebijakannya dari Dinas Kesehatan. Jadi setiap ada kebijakan atau program itu biasanya diarahkan dari Dinas Kesehatan, dan kita sebagai di unit pelaksana teknis untuk melaksanakan program-program tersebut. Dan Dinas Kesehatan juga itu sebagai atasan langsung dari UPTD Puskesmas, dan Dinas Kesehatan merupakan keberlanjutannya, seperti tingkatannya itu dari Dinas Kesehatan Provinsi dan dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau untuk kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan penanggulangan penyakit dan yang lain, biasanya ada yang situasional, seperti ada misalkan ada kejadian luar biasa, itu kita selalu melaporkan ke Dinas Kesehatan. Mungkin untuk efektivitasnya terkait program-program yang dari Dinas Kesehatannya, apakah efektif atau maksudnya berkelanjutan atau bagaimana? Semua program itu kan emang harus dilaksanakan, dan juga harus mempertimbangkan terkait dengan efektivitas
pelaksanaan program tersebut. Tapi biasanya itu kan hasil sebelum ada turun kebijakan atau turun edaran atau turun program baru itu kan itu hasil dari perencanaan. Jadi kita tuh kan setiap tahun membuat perencanaan buat tahun depan. Nah, jadi dari hasil perencanaan tersebut nantinya ada kebijakan baru, program baru, atau hal-hal yang harus ditindaklanjuti dari perencanaan tersebut. Kalau dalam pelaksanaannya program tersebut, pihak mana saja yang turut berkontribusi, apa masyarakat dan lain sebagainya? Oh, ya. Untuk kalau program di puskesmas ya sudah tentu kalau kebanyakan kan sasarannya itu masyarakat dari mulai. Kalau sekarang kan udah mulai ILP ya, udah puskesmas ILP, jadi itu sasarannya udah siklus hidup dari mulai lahir sampai lansia. Dan untuk yang kontribusi yang lainnya itu dari pihak kecamatan, pihak muspika di kecamatan, para kepala desa di masing-masing desa yang diinstruksikan ke bawahnya seperti ke kepala dusun. Jadi yang ikut biasanya ikut kontribusi ke program nasional itu selain dari pemerintahan di kecamatan, dari pihak keamanan, dari pihak keagamaan, pertanian, pokoknya yang ada di lingkungan kecamatan itu pasti kita sosialisasikan dan ikut mendukung ke setiap program yang dilaksanakan oleh puskesmas. Yang nantinya juga di desanya juga dari kepala desa nanti dilanjutkan ke kepala dusun, dan kita pasti bermitra dengan kader di setiap desa masing-masing. Kalau dari segi upayanya Pak, apakah ada upaya yang dilakukan oleh pihak puskesmas agar masyarakat turut beserta ikut? Oh, jadi untuk meningkatkan capaian sasaran setiap program itu di puskesmas kan ada program-program yang kaitannya dengan promosi kesehatan, bidang promkes itu yang memberikan informasi ke masyarakat terkait dengan program-program puskesmas dan dengan manfaat-manfaat dari program-program tersebut. Selama pelaksanaan programnya, apakah ada tantangan ataupun kendala yang dihadapi dari pihak puskesmas? Kalau kendala pasti ada lah kalau kendala, tapi alhamdulillah selama ini untuk kendala-kendala yang sifatnya berat ke atas itu alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dengan berkoordinasi dengan lintas sektoral. Kalau kendala-kendala yang ringan atau yang sifatnya internal itulah mungkin lebih mudah ya untuk menindaklanjutinya. Paling kalau masalah-masalah yang terkait dengan masyarakatan secara umum, pasti puskesmas koordinasi lagi dengan pihak-pihak lintas sektor seperti kecamatan, muspika, dan pihak pemerintahan desa. Adakah harapan dari Bapak maupun pihak puskesmas terhadap pemerintah terutama terkait dukungan dalam penyelesaian masalah kesehatan untuk penguatan kebijakan yang sudah dibuat? Kalau harapan tentunya pasti harapannya untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Jadi di setiap program atau ada program baru itu minimal tidak tergesa-gesa atau disosialisasikan lebih detail lagi, karena kalau kami kan di paskes pertama itu kan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi
tidak semudah memberikan kebijakan. Kita harus mensosialisasinya pada masyarakat. Sedangkan masyarakat itu kan berbagai di berbagai latar belakang pendidikan yang sudah barang tentu itu pasti beda lah pemahamannya. Jadi kita tuh harus lebih intens lagi untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Ya harapannya ke depan bisa lebih baik, bisa lebih lancar dalam setiap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesehatan. Mungkin sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih atas penjelasan dan informasi yang sudah Bapak sampaikan. Semoga informasi yang kami dapatkan berguna untuk masyarakat.